Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat 8 dan 9, "Wa idza qara'ta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan satu urusan, satu ibadah, satu kerjaan, maka laksanakanlah ibadah yang lain, urusan yang lain, kerjaan yang lain, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebutuhanmu itu berada. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada kita syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan latihan, bulan pendidikan. Kalau kita sudah bisa melaksanakan pendidikan berhasil, latihan bisa pendidikan kita selama bulan Ramadan berhasil. Kalau belum, berarti kita perlu belajar lagi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang harus kita lakukan mulai bulan Syawal kemarin yaitu puasa sunnah. Kemarin kita sudah puasa wajib selama 1 bulan untuk latihan, untuk melatih kita di Ramadan agar mau puasa sunnah. Mari dimulai dari 6 hari di bulan Syawal. Kemudian tiap bulan tinggal milih ada 3 ibadah puasa yang bisa kita lakukan. Apakah hari Senin, hari Kamis, apakah puasa Daud jari, puasa jari enggak, apakah Yaumul Bid setiap tanggal 13, 14, dan 15. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya pada bulan-bulan tertentu termasuk nanti insya Allah kalau kita perhatikan kalender dan menurut penjelasan dan pengumuman dari DPP Muhammadiyah bahwa 1 Dzulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 28 Mei. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjahnya bertepatan dengan tanggal 6 Juni. Di bulan Dzulhijjah ini ada ibadah-ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilipat gandakan sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min ayyamin ahad inallah yata'abuda min asri dzulhijjah yudalu, yang artinya tiada hari-hari bulan-bulan yang apabila melaksanakan ibadah disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian dituliskan Rasulullah SAW yaumin asyam di sana. Siapa yang mau puasa 1 hari itu sama dengan pahalanya puasa 1 tahun. Nabi bisa jamaah Rasulullah cara puasanya setahun puasa, setahun tidak. Tahun puasa tidak. Maka kalau kita mau puasa 1 hari di bulan Dzulhijjah sama dengan puasanya Nabi Musa.
Hadirin sidang Rahimahullah, kemudian yang terkenal kita dulu Ustaz kita, kiai kita menekankan 2 hari saja, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 yang terkenal dengan hari Tarwiyah dan Arafah. Di tanggal 8 yaitu hari Tarwiyah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, "Ansoma yaumah tarwiyah, Gufiro lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mau berpuasa 1 hari di tanggal 8 Dzulhijjah, maka diampuni dosa-dosanya tahun yang sudah lewat. Kalau kita dapat pahala seperti puasa 1 tahun, di tanggal 8 itu dosa-dosa kita 1 tahun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di tanggal 9-nya Dzulhijjah, waktu saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah kita hukum kepada manusia, maka kata Rasulullah, "Saumu yaumal arafah yukafiru sanata ini matiatan wa mustaqbilatan." Barang siapa yang mau berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka diampuni dosanya setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang bersama. Selain dapat pahala 1 tahun, juga dosa-dosa kita diampuni tahun yang sudah lewat dan tahun yang akan datang. Terus kemudian nggak boleh nyari enaknya sendiri. Kalau begitu saya berbuat dosa saja, kemudian nanti puasa 1 hari tanggal 9 diampuni dosa-dosa kita. Nggak begitu. Maksudnya dosa-dosa kecil yang kita kadang-kadang nggak sengaja yang diampuni dosa. Jemaah rahimahullah, selanjutnya Rasul diteruskan dalam ibadah di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu, wa qiyamu kullu lailatin ka qiyamu lailatul qadr. Barang siapa yang pada malam tanggal 1 Dzulhijjah mulai mau bangun kurang-kurangnya sholat 3 rakaat, karena mungkin sudah waktunya mendesak, 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat sholat witir, maka sama dengan ibadah selama 84 hari. Karena kata Allah sama dengan ketemu Lailatul Qadar. Sebab itu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada kita Nabi Muhammad mulai tanggal 28 nanti kita disunahkan puasa, kemudian malamnya belum sahur kita sholat tahajud. Kemarin di bulan Ramadan kita telah berlatih selama 1 bulan dengan sholat tahajud. Kalau kemarin karena latihan, tadi kata Rasul bulan Ramadan bulan latihan, boleh yang mulai itu dilakukan habis sholat isya. Setelah Syawal bahasa Arab artinya mingkat, maka nggak boleh dilakukan habis sholat isya. Sholat tahajud itu di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayakunat laka rabbuka maqaman mahmuda. Yang sebagian akhir daripada malam bangunlah untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kita rahimahullah, selanjutnya yang terakhir kita di tanggal 10-nya disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini bersama-sama Jumat, hukumnya sudah mengangkat. Jadi kalau sholatnya Jumat ini belakangan, kalau Idul Fitri Idul Adha dulu. Tapi syaratnya rukunnya hampir sama. Tapi dipisah-pisahkan hanya sholat saja, hanya mengikuti khutbah saja, nggak mengikuti sholatnya akan sempurna. Kemudian disunahkan Rasulullah kalau kita mau berangkat menuju tempat yang dilaksanakan sholat Idul Adha di rumah, kita disunahkan puasa dulu, setelah subuh jangan makan dulu,
kemudian nanti pulang balik. Kalau Idul Fitri kita juga tanpa. Kemudian berangkat dengan pulangnya diusahakan yang berbeda. Ini karena sifatnya Islam menambah pahala kita. Rasulullah SAW menjelaskan pada kita, barang siapa yang berangkat menuju sholat Idul Adha dengan mengharap ridho Allah, setiap langkah diampuni dosanya satu, dan langkah yang kedua diberi pahala satu. Dengan demikian, semakin jauh kita naik motor, mobil, ya satu putaran roda. Motor, roda, mobil dan sebagainya. Nah, sekali lagi, semakin jauh, semakin banyak pahala dan mengurangi dosa dari Allah. Kemudian yang paling terakhir yaitu kita diperintahkan untuk memotong hewan kurban. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum memotong hewan kurban itu sudah muakkad, mendekati wajib. Tapi Imam Hanafi mengatakan wajib bagi orang yang mampu. Dengan alasan sabda Rasulullah SAW, "Mangkana lahu sa'atan falam yudhi la yaqrabana musolana." Barang siapa yang diberi kemampuan selama 4 hari dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 bisa untuk menyisihkan sebagian rezekinya, memberi seekor kambing, kalau tidak patukan dengan kawan 7, memberi seekor sapi, tapi tidak mau baca kiasannya, jangan dekat-dekat musolaku. Artinya kita tidak akan diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya, walaupun kita tiap hari baca sholawat 1000 kali dan sebagainya, tapi diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berkorban, nggak mau, nggak akan diaku oleh Rasulullah sebagai umat. Kemudian hadis yang kedua ini juga sangat keras sekali. Kata Rasulullah, "Makana lahu sa'atan alam yutoki falyamut insya'a yahudiyan atau nasroniyan." Nah, untuk bilang ini tadi, yang artinya barang siapa yang diberi kemampuan selama 4 hari untuk menyisihkan sebagian rezekinya, membeli seekor kambing atau patungan membeli seekor sapi, tapi tidak mau, maka nanti mati yang kata Rasulullah, kalau nggak dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan. Padahal hampir tiap Jumat seorang khatib menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan penuh takwa. Jangan sampai engkau meninggal nanti tidak dalam keadaan muslim. Kalau kita diberi kemampuan, nggak mau berbedah korban, maka kita matinya tidak dalam keadaan. Sekali lagi, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Demikian jamaah rahimahullah, khotbah yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Apabila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang dan salah bagi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wal hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا رب الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك رؤوف كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Ibadallah, inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu wa la yazidkum wa la dzikrullahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other